Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Sodikin dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Sebelum kita bahas, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Aran Wahyu Sena. Yang kedua, Gija Nurul Oktavia. Yang ketiga, Muhammad Muharam. Keempat, Rizky Desta Aditya. Yang kelima, Siti Pariha. Yang enam, Jayan Mutakin. Yang terakhir, saya sendiri, Sodikin. Ruang lingkup evaluasi, penilaian, pengukuran. Secara garis besar, evaluasi dalam pendidikan adalah penilaian terhadap suatu kualitas. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah evaluasi pembelajaran, yaitu bertanggung jawab dalam mengevaluasi pembelajaran, termasuk melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Perbedaan evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Penilaian, kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan hasil belajar siswa selama program pendidikan, hasilnya berupa nilai. Pengukuran, proses kuantifikasi terhadap hasil kerja siswa sehingga penilaian menjadi lebih objektif. Evaluasi, penilaian keseluruhan program pendidikan termasuk perencanaan dan pelaksanaan. Dengan kata lain, evaluasi adalah tindak lanjut dari penilaian dan pengukuran yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat hierarki, yang berarti dalam proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem, tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Tujuan evaluasi dari Suprihanto 1988 antara lain sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang, untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program, perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali referensi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus menerus dan mengukur kemajuan target yang direncanakan. Fungsi evaluasi secara psikologis peserta selalu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, tidak berpegang kepada pedoman yang berasal dari dalam dirinya, melainkan mengacu kepada norma-norma yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua, secara sosiologi, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis metode, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik dalam kelompok tertentu dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pelajarannya. Yang keempat, secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tuanya. Sekarang masuk ke prinsip umum evaluasi. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, adil dan objektif. Yang keempat, kooperatif. Yang kelima, praktis. Maksud dari kontinuitas yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang kedua itu komprehensif dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu dalam sebagai bahan evaluasi. Dan yang ketiga, adil dan objektif, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Yang keempat, kooperatif,
guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Dan yang terakhir, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru maupun peserta didik. Slide berikutnya yaitu evaluasi dalam perspektif penilaian kelas. Yang pertama, kompetensi dasar mata pembelajaran. Yang kedua, kompetensi rumpun pelajar. Dan yang ketiga, kompetensi lintas kurikulum. Dan yang terakhir, kompetensi keterampilan hidup. Badan karakteristik evaluasi, salah satunya ada proporsional, yang kedua valid, yang ketiga spesifik, yang keempat praktis, yang kelima diskriminatif, yang keenam relevan, yang ketujuh referensif. Oke, next slide. Di sini ada metode evaluasi. Metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat. Metode ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan komponen yang termasuk manfaat dan yang tergolong biaya. Komponen tersebut biasanya bersifat nyata maupun tak nyata. Nah, di sini yang kedua ada metode evaluasi dengan program dan kebijakan. Metode ini biasanya dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu ada semu dan formal. Nah, untuk yang ketiga ada metode evaluasi dengan keputusan teoritis. Metode ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan anggaran yang dibuat dibandingkan dengan kinerja yang aktual. Kesimpulannya yaitu kesimpulan ini adalah evaluasi suatu proses mengidentifikasi untuk mengukur sebuah kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.